Di dunia di mana mobilitas semakin ekstrim yang membutuhkan kita kerja dari mana saja dan kapan saja, gue secara konsisten mencari solusi untuk mendukung fleksibilitas kerja gue. Laptop sih memang enak ya, maksimal buat kerja. Tapi ngomongin extreme mobility, sepertinya kalau tablet digabungkan dengan aksesoris yang tepat bakalan lebih memudahkan gue banget. Tapi bentar dulu, muncul deh masalah harga. Gue mikirnya kalau tablet dikombinasikan dengan aksesoris lengkapnya, apa nggak makin mahal dan mendingan laptop aja sekalian? Nah, disinilah hadir Huawei MatePad. Namanya MatePad aja, konsep yang ditawarkan adalah pengganti laptop dengan harga terjangkau. 4 jutaan harganya bro! Dengan harga segitu, kita udah bisa dapetin semua aksesoris yang dibutuhkan untuk mentransformasi sebuah tablet menjadi sebuah laptop dalam sekali lipat. Nice. Tapi bagaimana dengan experience-nya? Seperti biasa, sebelum nonton video ini, klik subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel YouTube K2G, dan juga klik like atau dislike di akhir video supaya membantu channel kami di tengah algoritma YouTube yang semakin kemari semakin kompetitif. Pendeknya, Huawei MatePad adalah tablet berukuran layar 10,4 inch, dijual dengan harga 4 jutaan, Wi-Fi only, dan dengan harga segitu udah include keyboard cover serta M Pencil alias stylus-nya Huawei. Dalam pengalaman gue menggunakannya beberapa minggu ini, gue berhasil bergantung dengan MatePad ini untuk beberapa pekerjaan maupun hiburan gue ketika harus mobile. Mulai dari desain dulu deh. Desainnya sendiri simple, nggak neko-neko dan nggak ribet. Terbuat dari polikarbonat dengan finishing matte, warna dark grey-nya ngasih understated look yang cocok dengan profil gue. Overall, size-nya juga pas untuk dimasukin ke sling bag gue, bahkan ketika menggunakan cover sekalipun. Beratnya yang 400 gram juga nggak bikin capek nenteng kemana-mana. Just for fun, coba kita bandingkan ukurannya dengan laptop. Dari tebelnya, beratnya, ukuran overallnya, make sense banget untuk bikin hidup gue lebih simple dengan tablet yang satu ini. Balik ke depan, kita disambut dengan layar IPS beresolusi 2000 x 1200 pixels, 60Hz berukuran 10,4 inch dengan screen to body ratio 87%. Dengan bezel yang lumayan tipis inilah yang bikin tablet 10,4 inch ini berasa tetap compact. Di atas bawah terdapat quad speakernya, power button, dan charging port USB-C. Sementara, di sisi-sisinya ada volume button dan SD card slot. Yes, Huawei MatePad udah mendukung microSD expansion up to 512GB. Makin cocok nih buat kerja. Oh ya, by the way, nggak ada headphone jack ya. Ngomongin pengalaman gue, kita bahas layarnya dulu deh. 10,4 inch menurut gue udah sweet spot banget buat sebuah tablet. Buat kerja masih cukup luas, buat nonton atau main beberapa game ringan juga masih cukup enak. Kualitas layarnya sendiri menurut gue sesuai untuk tablet dengan rentang harga segini. Typical brightness-nya yang mencapai 470 nits cukup terang ketika harus kerja di luar sambil ngopi santai begini. Cuma memang kalau kalian mencari color accuracy maksimal yang nggak bisa didapatkan di sini. Sedikit tips, menurut gue by default layarnya terlalu cool temperature-nya. Gue sih adjust sendiri supaya lebih natural white ke arah kuning dari settingan display. Layar begini digunakan sebagai device entertainment sih enak juga ya. Walaupun jelas nggak seasik layar AMOLED pastinya. Lagi-lagi ingat harga. Dipakai nonton asik berkat kombinasi layar yang cukup lega dengan keyboard cover yang bisa bikin angle nonton sesuai. Plus lagi, quad stereo speakernya yang udah di-tune oleh Harman Kardon membuat experience nonton lebih imersif. Sedikit tips nih, buat kalian yang suka nonton Netflix, kalau sekedar download APK-nya via App Gallery dan install manual dari Patel Search, kita nggak bisa nonton dengan kualitas HD. Padahal, kalau dicek di DRM Info, udah Widefine L1. Triknya adalah dengan download G-Space yang 32-bit dari App Gallery, lalu clone aplikasi Netflix-nya ke dalam G-Space. Habis itu, langsung bisa nonton Netflix HD. Bisa juga nonton video, di mana kamu juga bakal dapetin premium membership video selama 3 bulan pas beli MatePad ini. Untuk kerja gimana? Buat kalian viewers selama K2G pasti tahu gue dan Al bener-bener big fan of touchscreen laptops karena memang banyak kerjaan kita yang touch-based. Sebetulnya paling sering adalah buat tanda tangan kontrak kerja. Next in line adalah ketika mesti marking revisi skrip atau kasih instruksi buat editor kami.
Semua bener-bener pas ketika dikerjakan dengan device touchscreen. Ya itu dia, makanya gue kebantu banget dengan MatePad ketika dipakai sebagai pengganti laptop. Apalagi udah include M Pencil. Aplikasi-aplikasi kayak WPS, Notepad bawaan, J-Notes pastinya sering banget gue pakai untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan gue tadi. Tapi itu kan usage gue. Dengan kapabilitas touchscreen digabungkan dengan keyboard dan M Pencil ini, which ingat dua-duanya kita dapetin for free, sebetulnya kegunaannya luas banget. Mau ngedit konten buat IG dengan Canva, ngedit video pakai Filmorago, atau sketching dengan Ibis Paint, semuanya readily available to download di App Gallery. Di luar itu, gue juga sering menggunakannya buat online meeting. Disinilah MatePad menawarkan keunggulan lainnya dibandingkan dengan laptop. Kamera depannya lebih bagus ketimbang mayoritas laptop yang berada di luaran sana. Spesifikasinya 8 MP f2.0 dengan kemampuan perekaman maksimal di 1080p 30 fps. Kalau gue perhatikan, kualitas perekaman audionya itu bagus berkat ada 3 mikrofon dan juga noise reduction algorithm. Jadi suara kita stand out dibandingkan background dan juga noise-nya itu diminimalisir. Memang ini gue sekarang berada di situasi cafe yang kondisi buildingnya itu gema, jadi mungkin kalian mendengarkannya seperti itu. Mumpung ngomongin soal kamera, kita sekaligus bahas kamera belakang. Spesifikasinya 13 MP f1.8 yang secara kualitas udah cukup untuk pengambilan foto di kondisi lighting yang ideal. Ya udah, kita lihat aja sampel-sampel fotonya sedikit seperti apa. Lanjut, pasti ada yang penasaran kalau dipakai gaming bagaimana? Well, paling buat main game casual atau maksimal game MOBA kayak Mobile Legends gitu sih kuat ya. Karena memang secara chipset, Kirin 710 bukan SoC mid-range terbaru dari Huawei. Intinya sih, performa gaming bukanlah jualan utama dari MatePad ini. Tapi di luar gaming sih, so far gue merasa performanya cukup untuk sekedar menjalankan aplikasi-aplikasi produktivitas. Tapi, performa akan menurun ketika kita menjalankan banyak aplikasi di background. Dengan RAM yang hanya 4GB, surprisingly ketika menjalankan mode multitasking seperti multi-window atau split screen mode, MatePad masih kuat untuk jalanin 2 aplikasi sekaligus. Paling efeknya berasa dalam wujud aplikasi yang kena close di background ketika tablet ini membutuhkan RAM lebih atau free RAM. Bicara soal multitasking, sebetulnya kekuatan utama MatePad ini adalah pada OS-nya, Harmony OS 2. UI-nya udah optimize buat multitasking alias jalanin beberapa aplikasi sekaligus di screen yang sama. Bisa split screen, bisa pop-up window, bahkan bisa buka satu aplikasi yang sama seperti app Notepad atau WPS gitu jadi 2 window. Lalu, kalau kalian udah berada di ekosistem Huawei dan menggunakan laptop MateBook, kemampuan super device dari Harmony OS 2 mengizinkan kita menjadikan MatePad sebagai second screen di mana kita bisa berinteraksi langsung di device MatePad mengkontrol laptop. Macam-macam solusinya. Bisa pilih mode extended monitor, mirror, atau collaborate. Extended dan mirror ya mirip kalau kita kerja di PC dengan external monitor. Kalau collaborate, MatePad-nya masih di posisi OS-nya, namun kita bisa drag and drop files antara platform. Pinter nih ya, Huawei ngembangin ekosistemnya. Mantap! Sekedar info buat yang belum tahu, Huawei App Gallery sekarang udah makin lengkap pilihan aplikasinya. Kalaupun masih ada yang missing, kita bakal didirect ke third party download sites buat download APK-nya lalu install manual. Pokoknya sekarang sudah banyak yang lebih bisa di App Gallery. Atau, kalau butuh aplikasi Google, bisa download G-Space dari App Gallery yang memberikan kita akses melalui virtual environment gitu ke Google Play Store. Kekurangannya, nggak semua aplikasi Google bisa dan baterai akan sedikit lebih boros. Kalau nggak mau pakai G-Space, sebetulnya bisa pakai fitur Quick App dari App Gallery yang pada intinya create shortcut ke web-based apps-nya Google. Oh ya, ngomongin M Pencil nih, yang dikasih udah generasi terbaru.
mendukung tabs di area sensingnya yang bisa kasih kita shortcut ke annotation atau bikin snippets, maupun bisa dipakai buat shortcut switch dari pen ke eraser di aplikasi yang mendukung seperti Jnotes. Selain itu juga ada fitur free script di mana kita bisa nulis di input text box apapun dan secara otomatis di-convert menjadi teks. Dengan mempunyai tujuan laptop replacement yang bakalan sering dipakai untuk kerja anytime, anywhere, percuma kalau baterainya nggak tahan lama dong. So far, dengan pemakaian gue dengan baterai 7250 mAh, belum pernah gue balik ke rumah dalam keadaan baterai habis total. Cukup buat seharian. Kalau habis, kita masih dikasih charger 22,5 watt. Cukup lama sih ngecasnya, jadi gue tinggal tidur aja biasanya. Oke, Huawei MatePad. Dengan harga 4 jutaan, kita udah bisa dapetin sebuah basic tablet yang udah lebih dari cukup untuk mendukung produktivitas kita sehari-hari. Nggak cuman itu, dengan di-include-nya M Pencil, kemudian keyboard cover, buat kalian-kalian yang mencari pengganti sebuah laptop yang lebih compact, ringan, dan tipis, mudah dibawa kemana-mana, tablet yang satu ini layak kalian jadikan pertimbangan. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.